Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Kepala Sekolah. Hari ini kita senang banget nih bisa ngobrol bareng Kepala Sekolah SDIT Ar-Rahman. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah Bu. Oke. Jadi kita ingin menanyakan sedikit, Ibu boleh nggak ceritain sedikit tentang masa kecil Ibu? Boleh. Masa kecil ibu dulu kan berada di keluarga besar ya, orang bersaudara, 4 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Karena tumbuh di keluarga besar dan dididik untuk mandiri ya. Bahkan kalau dulu ibu kecil ke sekolah itu jalan kaki, penuh dengan perjuangan ya. SD, SMP jalan kaki, tapi SMA dari kendaraan seru. Masa kecilnya seru ya, karena kalau dulu itu belum ada gadget, belum ada mainan-mainan yang lain ya, jadi kami mainnya seru sama teman-teman waktu kecil. Iya, di luar lebih banyak main petak umpet, main tak benteng, bahkan dulu main layang-layangan, seru deh. Seru banget ya Bu. Seru kan? Seru. Oh ya Bu, saya juga ini dulu pelajaran dulu waktu Ibu sekolah, pelajaran apa yang paling Ibu sukai? Kalau ibu dulu paling suka pelajaran IPA sama pelajaran matematik. Kedua pelajaran itu yang ibu paling suka ya. Oh ya Bu, ini pertanyaan penting juga yang pasti juga ditanyain untuk seluruh kepala sekolah. Mengapa memilih menjadi seorang pendidik? Karena kalau menurut ibu ya, pendidik itu adalah profesi yang unik ya, unik dan mulia. Karena pada saat kita memberikan satu ilmu buat anak-anak, dari mereka tidak bisa menjadi bisa, itu menurut ibu anugerah yang luar biasa gitu. Melihat dari misalnya anak-anak itu tadinya belum kenal huruf, menjadi kenal huruf, bisa membaca, karena lewat membaca akhirnya mereka akan menambah dan tahu banyak pengetahuan dari buku-buku yang mereka baca. Banyak banget sampai tertarik jadi pendidik. Ibu kalau di waktu sekolah Iya, dari mana ya? Sebenarnya dilihat dari kepentingan sih, kadang HP, kadang buku, tapi lebih banyak ke buku ya, coba buku yang dibaca. ngomongin soal buku Bu, Ibu lebih suka buku yang fiksi kayak novel, komik, atau non fiksi kayak tentang misalnya politik atau segalanya? Ibu lebih suka baca buku-buku yang fiksi. Non fiksi ya, kalau novel sesekali, kalau komik juga jarang sih. Dulu waktu kecil kali kalau komik, kalau sekarang lebih kepada buku yang fiksi. Non fiksi. Iya, bobot gitu ya Bu ya. Ya. Bu, kan tadi ngomongin soal buku favorit. Sekarang ngomongin soal makanan favorit Bu. Makanan favorit. Dari sekian banyak makanan, sebenarnya ibu bukan yang pemilih makanan sih, tapi makanan yang paling favorit lebih suka dari gado ya, karena kondimennya lengkap di situ, semuanya terus lebih sehat ya. Enak kan? Coba kalian dengar. Suka sih Bu. Oke, tadi kita kan udah ngebahas sedikit tentang masa kecil Ibu, hobi Ibu, kegiatan Ibu. Sekarang kita ngomongin tentang sekolah dulu. Bu, menurut Ibu hal paling seru yang ada di SDIT Ar-Rahman tuh apa sih Bu? Kalau hal yang paling seru tuh kalau melihat kalian lagi main ya, seru tuh melihat tingkah pola kalian yang lucu-lucu, terus lepas ya, sepertinya tidak ada beban kalau buat melihat kalian sedang bermain. Kemudian yang seru lagi kalau melihat kalian lagi makan bersama gitu ya. Terus kalau paling itu terharu tuh pada saat kalian pelajaran Quran ya, rojaah. Jadi karena bersesi-sesi kan, dari sesi 1 sampai sesi 3,
ya itu tuh lantunan Al-Quran selalu bergema di SDT Rahman dari pagi sampai siang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ibu, bagaimana suka dan dukanya menjadi kepala sekolah SDT Ar-Rahman? Suka dan dukanya sebenarnya banyak ya. Aduh, pengen nangis. Suka dukanya banyak ya. Kalau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu. Kalau sukanya sih, kalau ibu melihat pertama dari guru-guru, karyawan itu bisa diajak kerjasama dengan baik ya. Dalam artian kita bisa jadi tim yang solid, ada program dilaksanakan dengan baik, ada masalah kita tanggung sama-sama, itu sukanya seperti itu. Terus kalau misalnya kita ada yang kesusahan juga dirasakan bareng-bareng. Terus kalau misalkan ke anak-anak, yang hal yang ibu paling suka manakala ibu melihat pencapaian luar biasa kalian gitu. Karena kan 6 tahun di SD ya, jadi ibu bisa melihat tuh perkembangan awal pertama kelas 1 berangkat sekolah yang masih imut-imut terus melewati masa anak-anak, terus pas naik kelas mungkin mulai kelas 5-6 kan masa pra-remaja ya, itu terlihat tuh bagaimana perkembangan kalian, mulai dari karakter, mulai dari kemandirian, terus kecerdasan kalian sampai kalian lulus. Itu hal yang bikin ibu amazing gitu, Masya Allah. Dan di situ sih harapan kami ya, atau harapan ibu, semoga kalian tetap istiqomah gitu dengan nilai-nilai baik yang sudah kami tanamkan, tetap terus terpatri dalam sanubari kalian. Itu sukanya ya. Terus bagaimana pencapaian kalian pada saat lulus kelas 6, misalnya yang ini lanjut ke MTS, misalnya MTS tertentu, ada yang lanjut ke SMP, terus dengar misalnya alumni ini berprestasi misalnya di sekolah lanjutan, itu hal yang luar biasa gitu. Kalau bukanya ya misalnya nih ya kalau misalnya kedapatan anak yang mungkin agak sulit diatur ya, itu sih itu ya hal yang agak menyedihkan seperti itu sih. Tapi lebih banyak sukanya, alhamdulillah lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau tantangan yang lain sih insya Allah bisa ini ada pertanyaan lagi Bu. Kalau ibu tidak menjadi kepala sekolah, ibu pengen jadi apa? Kalau ibu tidak menjadi kepala sekolah, sebenarnya ibu pengennya jadi seorang ibu ya, ibu secara utuh ya, ibu secara utuh itu sih. Karena sebenarnya profesi ibu, seorang ibu itu semua tanggung jawab ada di seorang ibu. Jadi dia tahu sama anak-anak. Oh iya Bu, apa momen paling berkesan menjadi kepala sekolah SDT Ar-Rahman? Momen yang paling berkesan ya? Ya. Mungkin perjuangan pertama kali mendirikan sekolah ya. Jadi bagaimana ibu tuh mulai mengurus legalitas sekolah, terus bagaimana belajar tentang kurikulum lebih dalam lagi. Kemudian ternyata jadi kepala sekolah itu tantangannya luar biasa ya. Jadi belajar itu harus terus karena dunia pendidikan kan dunia yang paling dinamis ya. Setiap detik atau menit tentunya perubahan itu ada. Jadi kalau misalnya kita nggak mau belajar ya akan tertinggal gitu sih. Apa mimpi terbesar ibu untuk SDT Ar-Rahman ini? Kalau mimpinya ibu inginnya ya suatu saat nanti, ini sih sedang proses ya, semoga Allah memberikan menjadi sekolah Islam modern yang bisa menciptakan anak didik itu tidak hanya dia pintar ya, jadi sesuai dengan visi misi sekolah menjadikan anak-anak Arab itu nanti lulusnya anaknya soleh, kemudian berkarakter, kemudian juga nantinya akan menjadi pemimpin imamul muttaqin. Jadi ibu mimpinya lulusan Ar-Rahman ini jadi pemimpin yang beriman, imamul muttaqin yang akan memimpin dunia ini. Ini sebenarnya pertanyaan
doain ya. Dan kalian harus apa ya, menjadi contoh kan ke kakak sudah pasti gue berharap seperti itu. Oke Bu, sebenarnya pertanyaannya udah selesai, tapi kita punya satu pertanyaan penutup lagi Bu. Begitu. Sebelum kita selesai, boleh minta harapan untuk seluruh siswa SDIT Ar-Rahman. Oke, untuk seluruh siswa-siswi SDIT Ar-Rahman dimanapun kalian berada, jadilah kalian anak yang gigih dalam belajar, semangat terus menimba ilmu, jangan lupakan sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada ayah bunda, dan ingat selalu luruskan niat kalian bahwa apapun yang kalian lakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kamu berdua. Semoga semua pesan hari ini bisa membuat kami semakin semangat belajar, beribadah, dan menjadi anak yang berakhlak baik. Amin. Iya, harap begitu. Oke, sampai jumpa di episode podcast SDIT Ar-Rahman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SDIT Ar-Rahman, Smart